guys, itu dia spill produk hari ini. Thanks for watching. Halo guys, jadi aku mau jelasin ke kalian kalau aku itu kuliah di Binus Online. Kuliah di Binus Online itu benar-benar fleksibel banget. Aku bisa langsung menggeluti bidang yang aku suka, tapi nggak lupa juga sama kuliah. Kita bisa memilih mata kuliah sendiri melalui sistem modular. Lalu kualitas lulusannya juga nggak perlu diragukan lagi karena alumni-alumninya sudah tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan sampai ke luar negeri juga. Oke, jadi Binus Online sudah mendapatkan 5 star dari QS World University Ratings dan sudah ada 5 jurusan. Yang pertama ada Business Management, Teknik Industri, Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan kelima ada Akuntansi. Jadi, buat yang mau kayak aku, yuk daftar Binus Online sekarang. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di Bionic, Binus Online Interactive Channel. Bersama saya Aldio yang akan jadi host pada hari ini. Tentunya kita akan membahas topik-topik yang sangat menarik banget nih. Dan kali ini kita akan membahas atau ngobrol-ngobrol santai seputar tentang ekspor dan impor. Kalau mendengar tentang ekspor dan impor ini pastinya jadi sebuah bisnis yang banyak banget sekarang ini peluangnya di era globalisasi ini. Tapi hari ini saya nggak cuma sendiri aja, saya akan sharing-sharing tentunya dengan narasumber kita yang sangat luar biasa sekali, yang tentunya sudah melanglang buana di dunia ekspor dan impor. Tentunya kita sambut bersama yaitu Pak Khoirul Maulana Rohman. Halo, selamat pagi Pak Khoirul. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas Dio. Okay. Mas Dio sendiri bagaimana kabarnya? Baik sekali, baik sekali. Nah, kita sudah kehadiran Pak Khoirul di sini. Membahas tentang ekspor dan impor nih Pak. Untuk yang pertama sih sebenarnya langsung aja ya. Sebenarnya kita tuh pengen tahu nih bagaimana sih latar belakang dari Pak Khoirul sendiri dan apa yang membuat trigger Pak Khoirul akhirnya terjun di dunia ekspor dan impor ini. Siap, terima kasih sebelumnya Mas Dio. Untuk singkatnya, kenapa saya bisa tertrigger, kenapa mau terjun ke bisnis in general Mas Dio ya. Karena menurut saya keren. Oh baik. Okay. Itu in general aja. Cuman untuk latar belakang saya sendiri, saya bisa dibilang anak nakal dulu Mas. Oh oke. Berandal, main-main kiri kanan tuh waktu SMP, waktu SMA. Akhirnya orang tua saya bilang udah homeschool aja. Akhirnya saya homeschool Pak. Karena kan saya homeschool di rumah kan, di rumah nggak ada kerjaan tuh, kelas seminggu hanya 3 kali, itu pun guru yang datang ke rumah. Saya bilang kayak saya, Pak ikut kerja dong. Oh baik, oke. Jadi memanfaatkan koneksi yang ada dulu ya, tapi bukan berarti nepotisme Pak. Nah, bukan. Okay. Akhirnya saya diajak sama bapak saya, ketemu rekan kerjanya, saya langsung ditawarkan, Mas, posisi manajer aja Mas. Oh baik. Saya tolak Pak, karena saya ya nggak mau sebetulnya. Okay. Saya masih SMA juga, homeschool. Kalau saya langsung di posisi manajer memang betul keren banget. Iya benar. Betul. Cuman saya akhirnya dikenal sebagai Pak Khoirul anak Pak A, bukan Pak Khoirul. Oh baik. Jadi ke bawah ya jadi. Iya. Oke. Saya nggak mau. Akhirnya ya udah saya jadi OB dulu. Oke. Bikinin kopi, sortir data, nyubekin kertas. Setahun kemudian saya nanya dong. Salah satu rekan, Bu, lagi ngerjain apa Bu? Lagi bikin data Mas katanya. Saya liatin, lihat boleh Bu? Boleh, lihat dong. Karena saya iseng di otak saya bikin, coba kalau saya ada bisnis demikian, apa yang harus saya lakuin? Saya cuma mikir kayak begitu. Oke, saya suka hewan, gimana bisnis apa yang saya bisa jalani dalam hewan? Oh, ikan, ayam, dan segala macam. Karena sedikit aja Mas Dio ya, awalnya itu PT kami, Bumandala Kumaloka, itu hanya bergerak di bagian pet shop saja dan pet supplies. Pet shop, oh betul. Baik. Oke. Tapi pet shop yang kami sediakan bukan hanya anjing, kucing, bukan. Tapi kita juga rubah, reptiles, burung dan segala macam. Tentu kami menyediakan surat izinnya juga jika memang ingin. Tapi lambat laun di Indonesia sendiri kan minatnya sedikit Mas. Untuk yang ekspor impornya? Bukan, untuk yang pet shopnya. Oh pet shopnya baik. Betul. Akhirnya kami mengalihkan fokus. Ya udah, ini kayaknya kalau kita bisnis yang konsumsi lebih enak nih. Oh, oke. Jadi kan. Oke, ini lebih enak nih teman-teman. Gimana?
Boleh mas, boleh. Oke, kita alihkan. Akhirnya awalnya dalam negeri, kita sekarang alhamdulillah bisa keluar negeri juga mas Dio. Itu awal muasalnya. Jadi dari OB, alhamdulillah sekarang jadi direktur mas. Dari awalnya banget itu ketriggernya karena wah berbisnis ini tuh keren banget gitu ya. Awalnya gitu, dan pada akhirnya homeschooling yang mencoba ditawarkan oleh orang tua. Betul. Tapi nggak mau banget nih. Masuk tiba-tiba langsung jadi manajer gitu ya. Skip. Coba kita dari bawah dulu lah ya, terus akhirnya lambat laun belajar lagi. Wah, betul. Ini menarik banget nih. Baik, oke, Pak Khairul. Sebenarnya tuh momen apa sih yang bikin Pak Khairul tuh jadi benar-benar tertarik untuk di bisnis ekspor impornya ini? Gitu. Kalau tadi kan memang di awal bilangnya Pak Khairul memang, kalau bisnis ini keren banget kayaknya gitu kan. Tapi di momen apa yang bikin Pak Khairul benar-benar ayo ini bisnis ekspor impor nih kayaknya benar-benar jadi peluang yang sangat oke untuk kedepannya. Siap, terima kasih Mas Dio. Jadi dulu saya jadi OB itu di perusahaan di bagian yang bekerja dalam industri kontraktor, konstruksi, serta juga dalam kargo. Dikarenakan kargo itu kan pesawat turun, kita cek barang, pengiriman ke sana lagi dan segala macam. Saya mikir, ini keren banget nih kerja samping pesawat. Gitu. Baik. Gitu kan. Akhirnya saya bilang, oke. Mau bagaimanapun, asalkan jalannya halal dan asalkan jalannya sesuai norma, saya pengen kayak begitu juga, cuma lebih besar. Tapi kan saya masih muda Mas Dio. Betul. Ya kan, saya masih muda. Saya berpikir untuk mencapai titik itu akan sangat menantang. Saya harus butuh motivasi yang lebih-lebih. Betul. Gitu. Karena saya suka main game. Saya ada satu game di mana gamenya tersebut musuh utamanya malah Mas. Itu seorang bisnismen ekspor impor. Wah, baik. Di mana dia akhirnya ngosain satu kota sih tapi di permainan tersebut. Tapi saya mikir, ini kalau jadiin nyata motivasi bagus-bagus aja sih. Asal ngolahnya kan, asal ngolahnya kita bisa. Ini bisa jadi impian nih, kita bikin empire lah ibarat kata. Kalau di game yang namanya Arasaka Empire, kalau di kita ya apa kayak gitu nanti. Bumandala Empire, insya Allah. Amin. Insya Allah, amin. Oke, baik. Berbicara tentang ekspor dan impor saja nih Pak Khairul. Siap. Dan pasti tentang ada pangsa pasar internasionalnya. Namanya juga ekspor kan. Ekspor dan kalau impor kan kita ambil dari luar ke dalam gitu kan. Nah, untuk Pak Khairul sendiri, boleh dong diceritain gimana sih prosesnya untuk menemukan pasar yang tepat nih, pasar internasionalnya gitu untuk Pak Khairul sendiri, dan sekarang berarti menjalankan perusahaan Pak Khairul sendiri gitu. Siap. Sebetulnya untuk kita nemuin suatu pasar dalam bidang bisnis, nanya di Google pun kejawab Mas. Oh gitu. Sebetulnya, kalau singkatnya gitu. Apalagi kalau zaman sekarang kan ada ChatGPT itu. Ya betul. Gitu nanya itu pun kejawab lebih detail mungkin ya. Cuman dari hasil jawaban-jawaban yang kita muncul itu, kita balik lagi ke diri kita sendiri. Kita bisa nggak ngolahnya? Datanya apa cuman menurut kalian itu, oh keren nih, gitu kan? Gue pengen misalkan. Terus udah aja, sesaat itu aja pengennya. Oh nggak bisa, namanya berbisnis nggak bisa. Jadi kita benar-benar harus in detail, gimana nih? Oke, kita mau bergerak dalam pasar industri A, misalkan. Kita contoh dari PT kami aja, ikan dan poultry. Kita harus fokus nih, kita harus tahu dari A sampai Z, ayam itu bagaimana dan ikan itu bagaimana. Karena kan kalau kita ngomongin ekspor dan impor, ekspor deh ya. Setiap negara itu kan punya standarisasi berbeda-beda Mas Dio. Gitu. Kayak di China demikian, di Thailand demikian, di India demikian. Kita harus tahu apakah barang atau produk yang kita punya bisa diterima negara tersebut. Betul. Terus kalau sudah tahu, apakah negara tersebut akan ada rasa timbal balik ke kita, mungkin menerima atau dalam sisi lapang dada dan segala macam. Kalau misalkan tertutup, oke. Ada dua opsi. Gimana caranya kita meyakinkan, atau kita pindah ke pasar lain. Tapi kalau kita pindah ke pasar lain, berarti kan niatan dari awalnya udah goyah dong. Betul. Berarti ya nggak ada yang namanya plan B kalau menurut saya Mas Dio. Yang namanya pangsa pasar selalu A dan A dan A. Mau belok-belok dikit nggak apa-apa, asal tujuannya tetap dari plan A. Gitu Mas Dio. Selama 15 tahun Binus Online berkarya, Binus Online senantiasa memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi untuk mengakses informasi, koneksi, serta ilmu untuk peningkatan karir.
dengan semangat untuk membina dan memberdayakan masyarakat melalui pembelajaran online. Binus Online menghadirkan 15.000 konten pembelajaran untuk Nusantara. Melalui online.binus.ac.id/digital content, Anda dapat mengakses berbagai konten pembelajaran dengan ribuan topik di bidang manajemen bisnis, akuntansi, sistem informasi, teknik informatika, teknik industri, dan beragam topik lainnya. Mari bersama membina dan memberdayakan dengan pendidikan berkualitas untuk peningkatan karir bersama Binus Online. Oke, berarti memang untuk menentukan, misalnya dari kita pribadi pun, berarti memang sudah harus meniatkan gitu ya. Betul. Saya ingin bisnis ekspor impornya tuh dalam bidang A misalkan gitu ya. Dan kita juga berarti harus riset by internet gitu ya, dengan kecanggihan teknologi sekarang. Betul. Kita riset secara mendalam, kita benar-benar cari, oh negara A memang punya pangsa pasar yang bisa kita kirim, misalnya kita ekspor keluar. Terus juga berarti kita harus belajar ya, bagaimana standar dari negara tersebut inginnya seperti apa, kebutuhan yang lainnya seperti apa. Kita wah, ini benar-benar menarik banget nih berbicara tentang ekspor impor. Dan tadi kita membahas tentang pasar internasional. Dan terus selanjutnya Pak Khoirul, ini untuk yang teman-teman yang nonton di rumah nih, kalau misalkan teman-teman lagi bingung tentang aduh memang sudah punya nih niat untuk mau ekspor apa nih, misalkan barang apa gitu kan, kalau dari Pak Khoirul sendiri sektor atau produk apa sih yang memang peluangnya itu sangat besar banget nih di era saat ini? Atau di tahun inilah misalkan gitu, atau strategic foresight mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan? Banyak sekali. Oh banyak sekali justru. Banyak sekali. Oke. Mungkin 1 atau 2 mungkin yang benar-benar sangat potensial sekali. Yang benar-benar punya potensi Mas Dio. Menurut saya itu bisa dari biji kopi luwak itu. Oh itu sangat banyak itu. Atau mungkin yang di Indonesia sendiri bisa dibilang sudah ada banyak, tapi mungkin minatnya masih sedikit, bisa dikirim keluar. Hasil kerajinan tangan, baik dari rotan atau dari kain tenun, bahkan batik kayak begini pun, biar nggak dihak milik sama negara sebelah, kita impor aja. Bisa kok, gitu. Kita kirim keluar. Kita kirim keluar sekalian menjunjung tinggi nama Indonesia dong di luar. Karena di Indonesia itu kita punya loh sumber daya alam kita nih banyak, gitu kan. Kalian juga mau ngerasain kita ada, ini semua dari kita. Otomatis nama Indonesia makin tinggi kok. Tidak hanya dari bagian selebritinya aja, tapi dari Indonesia seluruhnya. Karena kan Indonesia dikenal dengan alam, SDA-nya melimpah sekali. Gitu ya. Oke, baik. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jika teman-teman menanyakan sektor apa sih yang sangat berpeluang besar untuk ekspor, berbisnis ekspor gitu ya. Tadi Pak Khoirul sudah menjelaskan, justru malah banyak sekali gitu kan. Dan beberapa poinnya tadi, misalkan dari biji kopi atau kerajinan tangan kan, karena Indonesia sekali lagi memang sangat luas gitu kan. Di beberapa daerah pun punya ciri khas buah tangan atau oleh-olehnya tersendiri, itu yang bisa kita manfaatkan gitu ya untuk bisa kita mulai berbisnis ekspor gitu ya, dengan tentunya kita juga harus meriset satu persatu ya gitu kan, kita harus kirim kemana gitu ya. Karena sedikit menambahkan juga nih boleh silakan Pak Khoirul. Banyak yang nggak tahu nih Mas, cuman daun pisang pun di luar itu jadi bahan luxury loh. Oh ya? Oke. Saya tahu dari mana? Kalau Mas buka di Instagram Reels saja atau di TikTok nih, itu kadang-kadang lewat loh Mas. Kalau misalkan mereka masak sesuatu yang luxury itu pakai daun pisang, dan harganya di luar itu mahal. Waduh, di Indonesia kiri kanan jadi ini ya. Jadi pembungkus lontong gitu ya, murah-murah aja gitu itu ya. kalau kita kirim keluar, paling yang kita harus cari tahu gimana nih biar daun pisangnya nggak kuning di perjalanan gitu kan. Betul. Kita harus tahu. Terus kopi luwak, kalau misalkan teman-teman di rumah yang kemarin datang ke Indonesia tuh siapa? I Show Speed itu. Dia pertama kali nyobain kopi dan baru tahu ada kopi itu. Iya, betul. Kita bisa pakai itu sebagai menjunjung tinggi nama Indonesia, Mas. Manfaatkan yang benar-benar jadi trendsetternya sekarang gitu kan, dengan kehadiran kemarin influencer pun bisa ada produk-produk kita yang tentunya dikenal di luar gitu ya Pak Khoirul ya. Oke, makin menarik nih teman-teman semua. Mungkin buat teman-teman yang baru mau mulai nih di dunia ekspor dan impor gitu ya.
menurut Pak Khairul sendiri apa aja sih yang harus mereka perhatikan gitu, poin-poin utamanya lah gitu. Mungkin memang yang benar-benar dari yang nol banget, mungkin yang baru mau setelah melihat video ini kayak oke, saya tertarik nih tentang dunia ekspor impor. Nah, kira-kira dari Pak Khairul sendiri apa yang perlu diperhatikan oleh teman-teman? Mungkin apa ya, tips and triknya lah gitu. Tips and triknya. Dalam membuka suatu bisnis apapun, cuman dalam skenario ini kan ekspor dan impor ya, dalam kasus ini ekspor dan impor. Dari niat aja sendiri sebenarnya udah lebih dari cukup, Mas. Asalkan niat itu memang betul dilakukan. Gitu. Contoh tadi dari Mas Dio sebut, saya habis ngeliat video ini, wih kayaknya tertarik nih mau bikin. Di rumah kayaknya ada nih banyak daun pisang, kayaknya misalkan kayak gitu. Mau gue impor mau gue ekspor ceritanya mungkin, mohon maaf. Ya, dari situ teman-teman harus tahu nih izin dan proses pembuatan perusahaannya, terus izin yang harus dimiliki oleh perusahaan tersebut apa saja gitu. Sebenarnya tidak susah. Mungkin kedengarannya kayak rumit gitu rumit nih. Gimana nih? Sekarang lebih dari banyak kok cara membuat perusahaan yang benar-benar legal dan dibantu dari pihak ketiga. Dan langsung di situ, Mas mau bagian apa? Ekspor impor, oke boleh, kita bantu. Banyak teman-teman. Oke, berarti memang pertama banget adalah modalnya pasti niat ya teman-teman. Pak Khairul benar ya, Pak Khairul pasti dari niat terlebih dahulu. Dari niat. Dan untuk selanjutnya pasti juga mencari hal-hal yang perlu kita kerjakan ke depannya untuk membuat misalkan perusahaan, terus kita riset apa yang mau kita kirim misalkan gitu kan. Terus kita riset juga tentang negara mana yang kita tuju, itu juga bisa lah ya dicari sekarang. Dan banyak peluang-peluangnya untuk bisa kita mudah menurut saya gitu ya Pak Khairul. Jadi buat teman-teman yang baru mulai nih, tentunya yang paling utama itu adalah persiapan. Itu menjadi kuncinya ya Pak Khairul ya. Persiapan teman-teman semua, bukan cuma hanya niat atau angan-angan aja, cuman harus dieksekusi dengan baik gitu. Dan pastinya jangan terburu-buru juga. Jangan juga takut untuk memulai. Betul ya Pak Khairul ya? Kalau menurut saya mending salah di awal daripada salah di akhir, Mas. Kalau kata salah satu menteri zaman dulu bilangnya kita habiskan jatah salahnya ya gitu ya. Betul. Kita habiskan jatah salahnya biar kita banyak belajar, biar kita ke depannya juga pasti bisa tahu, saya pernah salah dulu kayak gini, ke depannya pasti lebih benar lagi gitu ya Pak Khairul ya. Oke, terima kasih Pak Khairul udah ngobrol-ngobrol tentang ekspor dan impor. Semoga buat yang nonton ini makin termotivasi, mungkin yang sudah menjalankan bisa lebih melebarkan sayapnya lagi. Tapi untuk yang baru memulai bisa banget nih jadi batu loncatan untuk lebih serius lagi. Amin. Baik teman-teman, itulah tadi obrolan seru kita tentang ekspor dan impor bersama narasumber kita Pak Khairul Maulana. Dan teman-teman semua jangan lupa terus pantengin Bionik, Binus Online Interactive Channel. Dan buat teman-teman juga yang nantinya mau bertanya-tanya atau boleh sharing-sharing pengalaman tentang ekspor dan impor, boleh banget ditambahin di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman di episode berikutnya. Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Namun banyak dari individu yang kesulitan membagi waktu antara kuliah dan bekerja. Iya, halo Pak. Iya, saya baru aja selesai latihan tadi untuk acara persiapan Olimpiade sebentar lagi. Habis ini lanjut kuliah nih. Dari mana lo? Saya habis ketemu klien gue. Oh, gimana? Aman? Aman. Gue mau cerita sih. Cuma habis kuliah aja ya. Oh iya, kita mau ada kelas ya? Iya, kita cuy. Yuk. Halo guys, nanti kita lanjut lagi ya. Gue mau kuliah dulu nih. Bye. Lalu bagaimana caranya mereka bisa membagi waktu antara kuliah dan bekerja? Binus Online adalah solusi kreatif yang dikembangkan oleh Binus University sehingga bisa membantu meningkatkan kemampuan SDM di dalam kompetensi yang dibutuhkan dan juga untuk kehidupan yang lebih baik. Setelah 15 tahun, saat ini Binus Online sangat dipercaya oleh masyarakat untuk terus memberikan layanan pendidikan. Binus Online akan terus melakukan banyak terobosan
sehingga memberikan layanan pendidikan yang lebih baik dan mendukung visi 2035 dari BINUS University menjadi perguruan tinggi berkelas dunia untuk kemampuan melakukan fostering empowering the society. Kepada seluruh binusian BINUS Online, baik alumni maupun mahasiswa aktif, mari terus berjuang karena semangat BINUS Online adalah untuk meningkatkan karir Anda semua, para binusian, melalui program pembelajaran yang fleksibel, berkualitas untuk peningkatan karir.